Dibongkar Linda, skenario busuk Ferdy Sambo dan Fadil Imron diduga dirancang sejak awal. Pojok1.id Jakarta. Skenario pembunuhan Brigadir Joshua yang dirancang Ferdy Sambo diduga juga melibatkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Irjen Fadil Imron diduga ikut menutup-nutupi rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Duren 3. Dugaan keterlibatan Irjen Fadil Imron dalam skenario dan rekayasa itu diungkap salah satu wartawan majalah Tempo, Linda Trianita. Itu disampaikan melalui kanal YouTube Tempo.com pada Rabu 7 September 2022. Sebagaimana dikutip Pojok1.id, kami mendapat info adanya peran dari para perwira tinggi lainnya membantu dalam skenario Pak Sambo ini sudah sejak lama, ungkapnya. Akan tetapi pihaknya masih membutuhkan sejumlah proses verifikasi dan lainnya. Cuma memang kami perlu waktu untuk memverifikasinya dan menerbitkan secara berkala mengenai babak-babak dalam drama ini yang bakal panjang, sambung Linda. Linda juga menyebut ada dugaan Ferdy Sambo sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Irjen Fadil Imron. Di sini Pak Fadil kami mendapatkan info berperan memang sejak awal atau pembunuhan Brigadir Joshua, kata dia. Disebutkan bahwa kedua jenderal dua yang bersahabat itu saling kontak. Jadi sejak kejadian, jadi kami mendapatkan kabar Pak Sambo yang mengontak Pak Fadil Imron memang, kata Linda. Dalam komunikasi itulah kemudian Sambo bercerita kejadian yang sebenarnya kepada Fadil Imron. Di situ Pak Fadil kabarnya pengakuan Pak Sambo kepada Pak Fadil itu mengenai kejadian yang sesungguhnya. Tutur Linda. Disebutkan pula bahwa komunikasi itu dijalin sebelum Ferdy Sambo menemui Kapolri Listio Sigit Prabowo. Itu kejadian sore, malamnya setelah itu Pak Sambo mengontak Pak Fadil. Bahkan sebelum Pak Kapolri itu, Pak Sambo mengabari Pak Fadil terlebih dahulu kabarnya. Berhubungan mereka, ia mengontak berkomunikasi, imbuhnya. Untuk diketahui polisi merilis skenario palsu pembunuhan Brigadir J pada Senin 11 Juli 2022 malam. Beberapa hari setelah itu, Irjen Fadil Imron menyambangi Ferdy Sambo. Dalam video pendek itu terlihat Fadil Imron memeluk Sambo yang menangis dan tampak sangat sedih. Akan tetapi, publik menilai momen Fadil Imron dan Ferdy Sambo berpelukan tak lebih dari momen yang bisa dilakukan karakter Teletubbies. Kapolda Metro Jaya Fadil Imron yang paling berperan dalam pembentukan opini saat 6 laskar dikabarkan tewas. Umat Islam jangan kalah sama para aktivis berhaluan nasionalis yang terus menyuarakan pengusutan kasus Munir. 6 laskar ini tidak kalah mengerikan kematiannya. Jasadnya lebih mengerikan daripada jasad Munir. Bahkan setelah tewas, para pemuda itu masih juga difitnah. Makar Allah sungguh. Majalah Tempo ungkap Ferdy Sambo diduga hubungi Fadil Imron setelah penembakan Brigadir J. Tempo.co Jakarta. Sidang Komite Kode Etik Polri atau KKEP untuk para tersangka yang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J hari ini diundur besok pada Selasa 6 September 2022. Sidang etik diundur Senin, kami ada rapat dulu, calling down sambil menyempurnakan tambahan-tambahan berkas. Nanti Selasa kami mulai sidang lagi, kata Dedi seperti dilansir antara Ahad 4 September 2022. Dedi mengatakan sidang kode etik untuk 7 tersangka menghalangi penyidikan kasus Brigadir J akan terus digelar. Selain 7 orang itu masih ada juga 28 anggota Polri yang diduga terlibat. 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka diantaranya tersebut adalah mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, mantan Karopaminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri Kombes Agus Nurpatria. Selain itu, ada juga Wakaden P Karopaminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, mantan PS Kasubag Riksa Bagak Ketiga, Ewa Prof Divisi Propam Polri Kompol Baikuni Wibowo, mantan PS Kasubag Audit Bagak Etika Bawa Prof Divisi Propam Polri Kompol Cak Putranto, dan mantan Kasub Unit 1 Subdirektorat 3 Dirtipidum Baruskim Polri AKP Irfan Widianto. Kapolda Metro ikut barisan Ferdy Sambo. Informasi teranyar yang dilaporkan majalah Tempo menyebutkan Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imron diduga ikut dalam barisan Ferdy Sambo. Inspektur Pengamanan Umum atau Irwasum Polri Inspektur Jenderal Agung Budi Marioto mengonfirmasi kabar ini. Menurut dia, para penyidik sedang mencari konfirmasi ke berbagai pihak tentang keterlibatan Fadil Imron dalam kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Yosua. Sedang terus kami dalami, kata Agung seperti dikutip majalah Tempo edisi pekan ini. Saat itu Sambo memberitahu Fadil ada peristiwa baku tembak antara dua ajudannya itu Brigadir Yosua dan Bayangkara. 2. Richard Eliezer Budihang Lumiu atau Baradae.
Brigadir J dikabarkan tewas di tempat. Itu disampaikan melalui kanal YouTube Tempo.com pada Rabu 7 September 2022. Sebagaimana dikutip pojok1.id, kami mendapat info adanya peran dari para perwira tinggi lainnya membantu dalam skenario Pak Sambo ini sudah sejak lama, ungkapnya. Akan tetapi pihaknya masih membutuhkan sejumlah proses verifikasi dan lainnya. Cuma memang kami perlu waktu untuk memverifikasinya dan menerbitkan secara berkala mengenai babak-babak dalam drama ini yang bakal panjang, sambung Linda. Linda juga menyebut ada dugaan Ferdy Sambo sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Irjen Fadil Imron. Di sini Pak Fadil kami mendapatkan info berperan memang sejak awal atau pembunuhan Brigadir Joshua, kata dia. Disebutkan bahwa kedua jenderal dua yang bersahabat itu saling kontak. Jadi sejak kejadian, jadi kami mendapatkan kabar Pak Sambo yang mengontak Pak Fadil memang, kata Linda. Dalam komunikasi itulah kemudian Sambo bercerita kejadian yang sebenarnya kepada Fadil Imron. Di situ Pak Fadil kabarnya pengakuan Pak Sambo kepada Pak Fadil itu mengenai kejadian yang sesungguhnya. Tutur Linda.